Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kekaisaran Romawi adalah salah satu kekaisaran paling sukses dalam sejarah. Dan kita tentu saja mengetahui itu karena bentang wilayahnya yang sangat luas, sistem administrasi dan pemerintahannya yang sangat solid, dan kemudian tentu saja yang paling tidak bisa dilupakan adalah kekuatan militernya yang sangat dominan pada waktu itu, yang telah memberikan kepada kita sejumlah besar cerita-cerita, imajinasi, fantasi, dan hal-hal yang epik yang semuanya bersumber dari Kekaisaran Romawi. Tetapi di sisi lain kita juga mengetahui bahwa kekaisaran ini dipenuhi oleh kaisar-kaisar yang aneh dalam hal perilaku. Beberapa di antara mereka mengidap patologi sosial tertentu atau bahkan punya penyakit semacam penyakit jiwa tertentu. Bagaimana bisa kekaisaran yang sangat besar itu ternyata dihiasi oleh banyak sekali kaisar-kaisar yang seperti itu. Di episode ini kita akan fokuskan kajian pada salah satu tokoh yang menjadi kaisar dan dianggap sebagai kaisar paling tidak kompeten, kaisar paling buruk, kaisar paling terkutuk dan paling dilupakan, sehingga sebagian besar orang tidak menyadari keberadaannya. Kita akan berbicara tentang seorang kaisar yang bernama Elagabalus. Kita akan bahas di episode ini. Yuk kita mulai. Elagabalus atau biasa orang-orang Romawi menyebutnya Antonius itu adalah seorang kaisar Romawi yang dilahirkan di wilayah yang sekarang namanya Homs di Suriah pada tahun 204 atau 203 Masehi. Ayah, kakek, nenek, dan semuanya itu adalah orang-orang yang ada di strata paling tinggi di lingkaran kekuasaan Romawi kuno. Sedangkan khususnya untuk ibunya dan neneknya itu adalah biarawati yang secara khusus dinobatkan secara turun-temurun oleh orang-orang Arab kuno untuk memuja dewa matahari. Jadi dia itu adalah biarawan. Nah, karena itu maka Elagabalus juga sejak kecil sudah dinobatkan sebagai imam besar bagi ritus keagamaan yang ada di Arab Utara pada waktu itu. Nah, bahkan nama Elagabalus sendiri itu adalah nama Arab sebenarnya yang dilatinkan. Elagabalus itu diambil dari kata Ilahil Jabal. Jadi Ilahil Jabal itu kan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan gunung gitu ya, atau Tuhan yang ada di gunung, atau Tuhannya gunung, atau yang semacam itulah. Jadi Ilahil Jabal itu ketika masuk ke dalam translasi bahasa Latin itu menjadi Elagabalus, karena Ilahil Jabal jadi Elagabal. Kemudian orang-orang Romawi biasa menyebut segala sesuatu dengan akhiran us, jadi Elagabalus begitu. Nah, ya, namanya jadi nampak aneh untuk orang-orang Romawi sekalipun itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Karena itu di tengah-tengah mereka berusaha untuk mengganti namanya menjadi Heliogabalus. Jadi nama ilah itu yang artinya Tuhan atau dewa itu diganti menjadi Tuhannya orang-orang Roma, menjadi Helio atau dewa matahari, Gabalus yang seperti itu. Dengan harapan namanya menjadi lebih bagus, tetapi sayangnya ya tetap jelek kayaknya. Dan hal yang lebih jelek lagi tentu saja adalah kondisi Romawi pada waktu itu. Jadi ini tidak lagi terkait dengan nama, tetapi secara keseluruhan kita mengetahui bahwa periode abad kedua dan ketiga Romawi itu adalah periode yang sangat buruk. Kita bisa mengetahui misalkan dalam satu dekade saja pemerintahan itu bisa berganti 3 kaisar. Nah, kenapa seperti itu? Karena Romawi itu masih semi demokrasi. Jadi walaupun bentuknya kekaisaran, tetapi mereka masih memiliki senator, perwakilan rakyat, kemudian ada pembagian kekuasaan dan sebagainya, yang sebenarnya harus kita akui bersama dan harus kita garis bawahi bahwa demokrasi dengan pahaman yang kita ketahui sekarang itu baru bisa berhasil setelah revolusi industri abad ke-18. Sebelum itu kita tidak mengetahui ada negara yang sukses untuk menerapkan demokrasi, bahkan Amerika Serikat sekalipun. Kenapa bisa seperti itu? Karena demokrasi itu pada zaman dulu itu berarti pengkhianatan. Demokrasi itu berarti adalah pemberontakan, berarti adalah perpecahan. Karena pada waktu itu pemerintahan tidak berada pada satu kekuasaan sentral yang bisa menguasai segalanya. Dan kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan untuk sistem pemerintahan dengan cara yang seperti itu. Romawi menerapkan cara yang seperti itu, sehingga walaupun awal-awalnya sukses, tetapi pada masa-masa belakangan itu kacau luar biasa. Pemerintahan datang silih berganti, kaisar dibunuh dan kemudian muncul penggantinya dan lain sebagainya. Elagabalus lahir di zaman itu dan menjabat di zaman itu. Nah, lalu kenapa Elagabalus justru malah terpilih di masa itu? Ya, karena pada waktu itu usianya masih 14 tahun, tidak berpengalaman dalam politik dan sama sekali tidak pernah berkecimpung di dunia militer. Dia gak ngerti apapun, bahkan dia datang ke sana baru-baru saja.
Yang dari sini pemilih-pemilihnya berpikir bahwa kalau kita memilih orang semacam ini, maka orang ini bisa dimanipulasi, bisa direkayasa. Dia tetap bisa menjadi simbol dari kekaisaran yang memadai, tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya bisa mengaturnya sesuai dengan keinginannya. Jadi dia diangkat itu justru gara-gara dia tidak berkompeten. Tetapi yang lebih ironisnya lagi adalah justru ketika dia menjabat, maka diketahuilah bahwa pertimbangan-pertimbangan untuk memilih dia itu benar-benar kocak, benar-benar kacau, salah. Kenapa? Karena ketika dia baru saja menjadi kaisar, dia melakukan 3 hal yang tidak ada seorang pun yang mau melakukan itu kecuali dia orang yang benar-benar bodoh. Apa yang dia lakukan? Pertama, yang dia lakukan itu adalah berusaha untuk menghujat dewa-dewi Romawi sambil mengkampanyekan dewa-dewi Arab pagan. Kemudian yang sama fatalnya adalah dia mengkampanyekan LGBTQ, homoseksual dan sebagainya, dia terang-terangan demonstrasikan. Dan yang lebih buruk dari itu semua adalah dia berani-beraninya masuk ke dalam lingkaran konspirasi, komplotan, mafia di elit orang-orang Romawi. Sesuatu yang sama sekali dia tidak ketahui justru malah dia masuki. Kita urai satu-satu masalahnya ya. Jadi pertama, dia kan imam besar bagi kepercayaan orang Arab pagan kuno yang memuja dewa matahari yang ada di gunung, kan begitu. Nah, ketika dia menjadi kaisar Romawi, dia berusaha untuk menyingkirkan dewa Jupiter untuk tahtanya itu diberikan kepada dewa mataharinya dia. Jadi sekitar titik balik matahari itu tanggal 21 sampai tanggal 25 Desember, itu kan matahari balik lagi ya, dari puncak musim dingin kemudian balik lagi, atau di situ titik baliknya. Nah, dia bikin festival yang menjelekan dewa Jupiter. Di situ dia bikin acara foya-foya, pesta, dan hal-hal yang aneh segala rupa, tapi semuanya ditraktir, dikasih makan, dikasih apa ini itu, semuanya untuk menunjukkan dan mengkampanyekan bahwa dewa Jupiter itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dewa Arab pagan kuno. Ini ya, dia bikin kuil juga, dan bahkan yang lebih buruknya lagi adalah dia bukan hanya bikin marah dengan kata-kata, tetapi dia bahkan menikahi perawan-perawan vestal. Jadi baraya gini, orang-orang Romawi itu punya kuil tersendiri untuk memuja dewa-dewinya, dan di kuil itu biasanya ada 6 perempuan yang selamanya atau setidaknya selama 36 tahun itu harus perawan, harus suci, karena dia kerjaannya adalah mengurus semua atribut-atribut untuk ritual-ritual memuja dewa orang-orang Romawi, seperti itu. Dan 6 orang perempuan itu, yang perawan itu, selamanya harus diperlakukan dengan sangat hormat karena mereka adalah persembahan untuk dewa-dewi Romawi. Mereka baru boleh melepaskan tanggung jawabnya setelah mengabdi selama 30 tahun. Itu ada peraturannya seperti itu. Kalau mereka misalkan melanggar peraturan, misalkan dengan cara menikah atau kabur dari kuilnya dan sebagainya, maka mereka akan dihukum dengan cara yang paling menyakitkan, misalkan dikubur hidup-hidup. Nah, ini sama Elagabalus, justru perempuan-perempuan itu dinikahi. Apa alasan Elagabalus pada waktu itu? Karena dia mengatakan bahwa itu perempuan-perempuan kan dipersembahkan untuk dewa. Saya sendiri adalah dewa, perwujudan dari dewa gunung orang Arab kuno. Maka saya harus menikahi mereka biar kalau punya anak, anaknya itu adalah anak-anak setengah dewa. Sama seperti Hercules dan Achilles. Dia bilangnya seperti itu, dia berargumentasi seperti itu. Ya, tentu saja ini membuat orang-orang Romawi kebanyakan marah. Tetapi orang-orang Roma pada waktu itu masih belum bisa melakukan tindakan-tindakan, karena pada waktu itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, orang Romawi ada dalam kekacauan politik yang luar biasa, dan mereka tidak mau mengambil risiko menyingkirkan seorang kaisar, dan kita tidak tahu kaisar penggantinya seperti apa dan seberapa besar kekuasaannya, kan begitu. Maka tenang dulu, redam dulu, walaupun itu udah marahnya udah sampai ke ubun-ubun. Nah, lalu merasa dibiarkan, dia malah menaikkan tensinya. Jadi dalam festival-festival dan upacara-upacara ritual itu, dia mulai mengenakan pakaian perempuan. Pakaian yang paling disukainya itu adalah gaun sutra warna ungu yang dibuat oleh orang-orang Cina, sutra Cina seperti itu. Lengkap dengan pernak-pernik perempuan, dengan wig panjang, bahkan saya mohon maaf ya, dia pakai BH. Pakai bra yang buat perempuan itu, dia pakai yang seperti itu. Terus dia bersolek dan hal-hal yang semacam itu. Orang-orang Romawi awalnya berpikir bahwa itu adalah bagian dari ritual. Tetapi kemudian dia mulai mengadakan pesta seks, mengadakan kecabulan-kecabulan, mabuk bersama, apa dan sebagainya. Orang-orang Romawi semakin curiga bahwa ini bukan sekedar ritual, ketika Elagabalus itu bukan hanya mempraktekkan
cara-cara seperti itu di dalam festival, di dalam upacara, tetapi juga di luar upacara. Dan yang lebih gilanya lagi adalah bahwa walaupun dia menikahi perempuan-perempuan sampai 5 kali untuk 4 perempuan, tapi yang satunya dinikahi 2 kali, itu semuanya diceraikan lagi dan kemudian dia mencari laki-laki. Dia mulai awal-awalnya itu mulai bikin peraturan bahwa siapapun yang mengawalnya, jadi pengawal pribadinya, itu harus laki-laki kekar yang anunya besar. Kan jijai gitu ya. Ini kan cowok, tapi kenapa seneng sama cowok yang anunya besar? Ini orang-orang Romawi udah mulai, ini gimana, siapa sih sebenarnya orang kayak gini gitu ya. Itu orang-orang legioner itu udah mulai muntah-muntah itu ngedenger yang seperti itu. Tetapi oke, lanjut. Kemudian dia mulai punya pacar. Pacarnya juga ternyata adalah laki-laki, seorang yang diketahui asal-usulnya adalah budak. Kemudian karena kekuatannya dia diangkat menjadi kusir kereta Romawi, dan dia pacaran sama itu. Dia katakan apa? Kemana-mana dia bilang, itu suamiku, 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 kayak gitu kan. Orang Romawi itu adalah orang yang maco abis gitu, orang yang sangat menjunjung tinggi kualitas-kualitas maskulinitas gitu. Jadi ketika mereka melihat ada kaisarnya yang berlaku seperti itu, mereka nepok jidat berjamaah gitu. Gak rela dan gak ikhlas kalau mereka dipimpin oleh orang yang seperti ini. Saya mohon maaf ya, saya bukan berarti melecehkan salah satu kelompok dalam masyarakat gitu ya. Cuman di masa itu orang-orang Romawi yang menganggap bahwa kualitas laki-laki itu adalah gak usah bersolek, yang penting pikirannya cerdas, otaknya keras, dan ketika perang dia beringas, yang paling penting mentalnya baja dan sekuat Gatot Kaca, cowok abis gitu. Kan orang-orang Romawi itu tuntutannya adalah seperti itu. Dan ketika mendapati kaisarnya minta dipanggil sebagai perempuan, bersolek seperti perempuan, pakai gaun perempuan, tingkah lakunya perempuan, berhubungan seks, maaf ya, berhubungan seks juga dengan laki-laki, dan kemudian dia minta dipanggil sebagai perempuan, bahkan dia sempat beberapa kali datang ke bar untuk melacurkan diri, maka ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa untuk bangsa yang sangat maskulin atau hyper maskulin seperti orang-orang Romawi. Dan puncaknya sampai-sampai dia mengeluarkan sebuah sayembara. Dia katakan, Elagabalus itu mengatakan bahwa siapapun yang bisa mengganti anunya menjadi fee, menjadi yang itu perempuan, maka dia akan membayar sampai ribuan dinar, ribuan dinari, mata uang Romawi. Ini orang-orang Pretorian udah muntah darah ini denger ini. Tetapi betapapun ngondeknya dia, itu yang membuat dia mati itu bukan itu, tetapi perilaku dia yang ketiga, yaitu dia berani masuk ke dalam persekongkolan istana, masuk ke dalam mafia-mafia, dan ikut bikin konspirasi. Itu masalahnya. Dia kan belum ngerti militer, dia belum ngerti politik, dia belum ngerti apapun, tetapi dia masuk ke dalam arus itu. Kan awal mulanya itu dia sadar bahwa dia itu dibenci, dikutuk setengah mati. Orang-orang rakyatnya sendiri nggak mau ngelihat dia, buang muka ngelihat dia yang ngondek itu. Maka dia itu merasa bahwa kekuasaannya itu menjadi terancam. Kemudian dia melihat siapa calon pengganti dia. Kalau dia meninggal atau karena satu hal mundur dari jabatan kekaisaran, siapa yang akan menggantikannya? Ternyata adalah kerabatnya yang lebih muda usianya, namanya adalah Alexander. Karena takut untuk digulingkan, maka Elagabalus itu untuk memutuskan untuk bikin konspirasi untuk membunuh orang itu, membunuh Alexander. Kejadiannya bagaimana? Karena dia bukan ahli politik, Alexandernya gagal dibunuh. Cuman gara-gara itu muncul desas-desus kemana-mana yang disebarkan oleh musuh-musuhnya yang mengatakan bahwa Elagabalus hampir saja membunuh Alexander. Alexandernya hampir mati, tuh luka-luka parah segala rupa, dihembuskan cerita seperti itu. Maka orang-orang yang mendukung Alexander itu marah luar biasa, dan kemudian di sebuah camp militer Elagabalus diundang. Setelah itu dia dimutilasi, dipenggal, dipotong-potong, kemudian jasadnya dibuang ke sungai Tiber. Setelah dibuang, diberitahukan kepada orang-orang bahwa kaisar itu dibunuh dan dibuang ke sungai Tiber. Tidak ada satupun di antara orang-orang Romawi, baik sipil maupun militer, yang mau menengok, yang mau mengambil, yang mau menyelamatkan jasadnya. Bahkan ibu dan neneknya sendiri gak sudi untuk nyari-nyari jasadnya. Udah aja dibiarkan seperti itu. Dan setelah itu sejarawan istana itu juga banyak diantaranya yang menolak untuk menulis kisah hidupnya karena takut terkutuk yang
banyak orang-orang Romawi pada waktu itu yang berpikir bahwa kematian yang nahas seperti itu diakibatkan gara-gara LGBT dan gara-gara dia menikahi perempuan-perempuan yang dipersembahkan untuk dewa. Seperti itu. Maka pada akhirnya memang ada sejarawan-sejarawan yang menulis khusus tentang kehidupan Elagabalus, tetapi semuanya distorsif. Nah, tapi disinilah kata kunci untuk menjawab pertanyaan pertama di awal tadi. Kan pertanyaan tadi itu adalah kekaisaran Romawi itu adalah kekaisaran yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat agung. Kenapa banyak sekali kaisar-kaisar di sana yang aneh, yang cabul, yang jahat, yang ekstrim dan sebagainya? Jawabannya adalah di sini. Karena orang-orang Romawi itu terbiasa untuk menuliskan kisah-kisah distorsif yang memburukkan kaisar sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu adalah negara kekaisaran semi-demokratis. Jadi maksudnya begini Baraya, ini penjelasan sederhana kalau misalkan dihubungkan dengan Indonesia. Di Indonesia itu negaranya demokrasi. Maka calon pemimpin itu biasanya berusaha untuk menjelek-jelekan pemimpin sebelum dia. Biasakan dia gagal bikin ini itu, dia bohong ini itu, dia korupsi ini itu dan sebagainya. Bahwa rakyat miskin, rakyat melarat, sedangkan mereka kaya raya dan sebagainya. Kan biasanya orang yang mau mencalonkan jadi pejabat itu kayak gitu kan, menjelek-jelekan pemimpin sebelumnya. Kenapa? Karena ada di negara demokrasi dan mereka dan orang-orang itu berharap mereka akan mendapatkan citra yang lebih baik setelah menjelek-jelekan lawan, kan begitu. Nah, di Romawi itu tidak bisa terjadi karena pemimpin itu dipilih oleh sekelompok bangsawan level elit gitu. Nah, maka bagaimana cara agar citra mereka itu baik? Mereka menunjukkan bahwa kaisar sebelumnya itu adalah kaisar yang jahat. Begitu. Makanya kita mengetahui bahwa banyak sekali kaisar-kaisar Romawi itu yang sebenarnya memang jahat, sebenarnya memang cabul, sebenarnya memang mengidap patologi sosial tertentu gitu. Tetapi oleh sejarawan-sejarawan yang hidup di era kaisar sesudahnya, yang kejahatan-kejahatannya itu digarisbawahi lebih besar lagi, sedangkan kebaikan-kebaikannya dikecilkan gitu. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan Elagabalus. Walaupun kita mengetahui dia sepenuhnya adalah LGBT dan sebagainya, tetapi beberapa kisah-kisah nampaknya adalah kisah-kisah yang hanya ditemukan dari satu sumber saja. Begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang-orang Romawi itu adalah orang-orang yang terkenal sangat maskulin, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi, mereka itu tidak pernah ikhlas kalau mereka ketahuan kalah perang. Misalkan, mereka kalah perang dan sering terjadi ketika berhadapan dengan Persia. Maka daripada orang-orang menyebut bahwa wah bangsa Romawi payah kalah sama orang-orang Persia, daripada seperti itu mereka menjelekkan kaisarnya. Itu bukan bangsanya, tetapi kaisarnya pada waktu itu lagi nggak becus gitu. Maka yang dijelekan itu adalah kaisarnya untuk menyelamatkan muka bangsa Romawi secara keseluruhan. Jadi ya, akhirnya kita mengetahui bahwa kaisar-kaisar Romawi itu banyak yang disebutkan jahat, kurang ajar, bajigur, dinosaurus, dan sebagainya, yaitu alasannya adalah karena itu, untuk menyelamatkan bangsa Romawi secara keseluruhan. Jadi, kalau misalkan Baraya mau memahami sejarah, jangan benar-benar percaya pada satu sumber, dua sumber, bahkan 10 sumber, tapi pahami juga nafas zaman pada waktu itu, sehingga kita bisa memahaminya secara holistik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.